waktu di Amerika ya. Saya bersyukur dan hari ini kita akan meneruskan pengajaran firman Tuhan dari dosen kita, yaitu Pak Jos Sudarman ya. Pelajaran firman Tuhan hari ini sangat-sangat sangat penting. Setiap kali pengajaran saya katakan sangat penting buat kita, yaitu hari ini temanya berkat yang alkitabiah. Sebelumnya saya mau menyapa dulu sama Pak Jos. Pak Jos, shalom, apa kabar? Puji Tuhan, shalom Bu Heni, shalom Bapak Ibu. Hari ini Heni pagi-pagi tuh lalit ya Pak. Saya pikir tadi jam 9 waktu Amerika, ternyata ada perbedaan jam dengan Amerika. Jam 10 pagi waktu Amerika, tapi jam 9 malam waktu siang. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara ini, saya akan meminta kepada saudara saya, Pak Aras Cedar, untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Silakan, Pak. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di malam hari ini di Jum Sema Adonai, kami anak-anakmu berkumpul untuk mendengarkan pengajaran firman-Mu. Bapa, hadirlah Engkau, Kudus, bekerjalah di kami yang siap mendengar menerima firman. Urapilah hamba-Mu, Pak Jos Sudarman, biarlah setiap tutur kata dan kalimat boleh menjadi rema buat kami. Rahasia mungkin yang Engkau tunjukkan buat kami. Berkat menurut firman-Mu. Itulah yang ingin kami tahu. Karena kami tidak mau berkat ataupun mamon yang kami terima, tapi akhirnya jauh dari Engkau. Dan ini banyak terjadi di hamba-hamba-Mu atau anak-anak Tuhan. Untuk Tuhan, biarlah pengajaran yang Engkau tunjukkan kami mana yang benar, dan supaya kami boleh melakukan dengan baik, bukan malah keberkatan malah jadi jauh dari Engkau. Dan buat hamba-Mu Bu ini juga Engkau rapi, biarlah memimpin dari awal hingga akhirnya dengan baik, dan juga para tim teknisi peralatan itu juga Engkau rapi, biar semua peralatan berjalan berfungsi dengan baik. Segala kuasa-kuasa kegelapan mencoba mencuri satu kata dalam pengajaran kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang jauh sempurna panjang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Aras atas dukungan doanya buat kita semua. Bapak Ibu jangan kemana-mana, tetap stay bersama kami. Ya, sebentar kita akan melihat dulu profil dari Bapak dosen saya, Pak Jos ya, sebentar. Salam semua, kami dari Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Jos Sudarman. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Berlahir dengan nama Jos Sudarman Mawanto. Dilahirkan di kota Palembang pada tahun 1997. Terlahir dalam keluarga Kristen. Tahun 1983, beliau sudah terlibat dalam pelayanan kaum pemuda dan organisasi gereja di GMI, Gereja Metodis Indonesia, Palembang. Beliau menyelesaikan studi sarjana ekonomi di Universitas Tridinanti Palembang, meraih gelar Magister Teologi di STT Battle Indonesia, STTPI Jakarta, dan menyelesaikan studi program doktoral serta meraih gelar Doktor Teologi di STT Karya Cilik Jakarta. Seiring itu menjadi pembicara pada interdenominasi gereja seperti di GPDI, GBI, GRCA, Full Gospel Fellowship,
dan mengadakan seminar rohani di GSKI Yogyakarta. Sebagai tim pengembalaan di GSKI Kebun Jeruk Jakarta dan dosen tetap di STT Okomene Jakarta. Bekerja di beberapa perusahaan multinasional sejak tahun 1995 hingga tahun 2019 sebagai National Manager di bidang Sales Marketing. Beliau sudah berkeluarga sejak Desember tahun 1994 serta sudah dikaruniai satu orang anak tunggal yang sudah bekerja. Pengalaman dalam pelayanan. Mulai tahun 1999 hingga tahun 2002 sebagai wakil FE Family Altar di GPI Bandung. Dari tahun 2008 hingga sekarang atau now sebagai tim pengembalaan di GSKI Rehoboth Kebun Jeruk Jakarta Barat. Terlibat dalam pendirian BPCO mulai dari awal hingga mundur pada bulan Mei 2023. Penulis buku Memahami 3 Pilar Pengajaran GSKI. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Pendeta Dr. Jo Sudarman akan mengajari kita tentang Renung Gereja. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita akan belajar satu materi baru, yaitu Freedom in God. Artinya kebebasan dalam Tuhan. Tentu bebas di dalam Tuhan ini tidak berdasarkan premis atau pengertian dasar kita sebagai manusia, ini tentu berdasarkan Tuhan, dari kacamatanya Tuhan. Nah, di sini kita akan belajar salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Apa itu? Kita belajar satu pelajaran namanya kehendak bebas, free will. Bermacam-macam orang mendefinisikan tentang kebebasan. Hal ini tergantung dari premis dasar seseorang. Dan juga kita akan belajar tentang bagaimana sukses di dalam Tuhan. Apa itu sukses? Tentu kacamatanya, kacamata Tuhan. Lalu kita juga tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Artinya kita sebagai manusia itu sangat tergantung dengan Tuhan. Kalau hal ini kita sadari, lalu bagaimana kita harus hidup cukup di dalam Tuhan. Jadi poinnya, Bapak Ibu, materi hidup tingkat ini lebih banyak berbicara tentang karakter kita sebagai manusia yang benar-benar seperti Tuhan kehendaki, yaitu menjadi manusia man of the world. Kiranya sekilas dari pelajaran ini dapat membuat kita antusias, memotivasi kita untuk lebih lagi mengenal kebenaran Tuhan. Baik, itulah sekilas dari profil dari Bapak narasumber kita ya. Pak Yos, waktu dan tempat kami silakan Bapak saat ini memaparkan pengajaran kepada kami. Monggo Pak. Ya, terima kasih Bu Eni. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih di mana berada. Kita akan belajar tentang berkat, pengertian berkat. Ya, bisa kita mulai. Apakah sudah terlihat Bu Heni slide-nya? Sudah Pak. Oke. Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Ini nggak bagus nih. Ya, kita tahu ya tentang berkat, kita pasti mau diberkati, dan berkat ini menjadi sesuatu yang sangat atau menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita mau hidup ini penuh dengan berkat. Nah,
Tetapi Bapak Ibu, kalau boleh saya menggunakan kata ironi, ya kalau boleh saya menggunakan kata ironi, ironinya pemahaman tentang berkat bagi orang Kristen masih ada salah dalam pemahamannya. Masih ada kesalahan dalam pemahamannya atau pengertiannya tentang berkat itu. Karena mereka masih memiliki pemahaman tentang berkat itu tentang atau berbicara atau memprioritaskan, mengutamakan kepada perkara-perkara jasmani. Jadi berbicara kepada berkat jasmani saja. Hal ini memang tidak bisa disalahkan juga. Kenapa? Karena ini tentu sudah merasuk atau di dalam pemahaman mereka mendapatkan pemahaman itu dari lingkungan di mana mereka berada. Dari orang tua, dari engkong, dari kakek, opa, oma, dan sebagainya. Jadi ini mempengaruhi dalam pemahaman mereka tentang berkat. Dan ini diperparah, saya menggunakan kata diperparah, oleh pengajar atau oleh hamba Tuhan atau oleh gembala yang mengajarkan atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai berkat ini, di mana mereka lebih mengutamakan berkat jasmani, berkat kelimpahan dalam secara materi. Ini sungguh, menurut saya, ini sungguh membahayakan kalau pengertian berkat atau pemahaman berkat disampaikan kepada umatnya, lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan kepada perkara-perkara jasmani, berkat jasmani saja. Nah, dalam hal ini kita akan berbicara lebih kepada pengertian berkat berdasarkan perspektif perjanjian baru. Perjanjian baru. Dan kita tidak boleh mencampur adukkan pengertian berkat antara perjanjian lama atau bangsa Israel di perjanjian lama dengan orang Kristen di masa kini. Karena akan jauh sekali perbedaannya. Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kata berkat dalam PL di dalam Ulangan 28 ayat yang kedua, Ulangan 28 ayat yang kedua, kita baca Bapak Ibu. Ada yang mau membacakannya? Ulangan 28 ayat yang kedua. Silakan kalau yang ingin membacakan ulang. Saya akan baca ya kan Pak ya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, terima kasih Bu Eni. Kata berkat dalam bahasa Ibrani berakah. Berakah, yang berarti berkah, sumber berkah, kemakmuran. Nah, kata berakah ini dari kata kerja barak, yang dapat diartikan untuk memuji, memberi hormat. Nah, kita balik ke ayat tadi, Ulangan 28 ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, kata berkat ini berkaitan dengan berkat jasmani, lebih banyak berbicara kepada berkat
jasmani. Ini berkat dalam perjanjian lama ya, perjanjian lama yang banyak ditujukan kepada bangsa Israel atau orang Yahudi. Tapi ada syaratnya, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Jadi tetap mengacu kepada jemaat yang mendengar suara Tuhan Allah. Nah, dari definisi kata berkat dalam bahasa Ibrani ini berarti kita memuji, memberi hormat, kemakmuran Allah menjadi sumber berkah, kelimpahan. Ya, jadi dalam berkat ini kita memuji, memberi hormat dengan kemakmuran, memiliki kemakmuran Allah menjadi sumber berkah. Lalu dalam bahasa Yunani ya, kata berkat ini diterjemahkan eulogia. Nah, yang dapat diartikan perkataan yang indah, baik, bagus. Indah. Itu indah, logia itu kata perkataan. Logia sama dengan logos. Logia sama logos artinya firman. Jadi eulogia dapat diartikan firman yang indah. Nah, kita mengucapkan Allah memberkati. Artinya Allah mengucapkan kata-kata yang baik. Allah memperkatakan hal yang baik, hal yang indah, to speak well. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengatakan Allah memberkati, artinya kita mengucapkan kata-kata yang baik, yang indah. Kita mengucapkan kata-kata yang baik. Allah memberkati berarti Allah mengucapkan kata-kata yang indah. Nah, kalau kita mengucapkan kata berkat, artinya kita mengucapkan kata-kata yang baik, yang bagus, yang indah. Dari etimologi terkesan kata, eulogia tidak bisa menerjemahkan kata berkat karena berbeda. Nah, jadi sesungguhnya apa yang ditulis di dalam eulogia itu, apa yang diterjemahkan di dalam eulogia itu, sesungguhnya kata-kata yang baik itu adalah Injil. Amin. Jadi berbeda nih. Kalau dalam PL lebih banyak bicara kemakmuran, Allah menjadi sumber berkat, kelimpahan. Tapi kalau di dalam bahasa Yunani, eulogia itu makna berkat yang sesungguhnya adalah Injil. Kata mengandung kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, kata yang bagus. Jadi makna berkat di dalam eulogia itu adalah menunjuk kepada Injil. Ini sudah jelas ya, Bapak Ibu. Dan kita tahu Injil adalah kuasa Allah yang menghidupkan, kuasa Allah yang menyelamatkan, memberi kemakmuran, kelimpahan, dan membebaskan. Jadi tentu dalam hal ini tidak berbicara kepada perkara-perkara jasmani atau orientasi jasmani, tapi kalau Injil pasti orientasinya rohani. Ya Bapak Ibu, jadi kalau berbicara kepada Injil, itu pasti orientasinya rohani, tidak ada orientasinya jasmani. Karena Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan, menghidupkan, menyelamatkan, bukan dalam arti memberi kehidupan untuk berkat jasmani, walaupun kita betul Bapak Ibu tidak bisa kita menafikan kita membutuhkan berkat jasmani. Tapi orientasinya, fokusnya, arahnya berorientasi rohani, tidak berorientasi pada jasmani. Secara Bapak Ibu sampai sini memahami jelas ya. Kuasa Allah yang menghidupkan itu bukan menghidupkan terhadap
perkara-perkara jasmani, tapi lebih kepada orientasinya rohani, menghidupkan rohani, menyelamatkan kerohanian kita. Memberi kemakmuran di sini bukan berbicara kemakmuran jasmani, tapi kemakmuran rohani, kelimpahan rohani, membebaskan kerohanian kita. Jelas ya Bapak Ibu. Oke. Jadi pengertian berkat ini menghindarkan orang-orang Kristen, orang percaya dari orientasi berpikir kepada hal-hal duniawi atau jasmani. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita mulai merubah paradigma kita. Kalau kita berbicara berkat, tidak melulu atau tidak difokuskan, tidak diutamakan, tidak diprioritaskan kepada hal-hal duniawi. Bapak Ibu, kalau kita bicara secara sejujurnya, tidak perlu menjadi orang Kristen, tidak perlu menjadi orang percaya untuk hidup diberkati. Amin. Bapak Ibu pasti setuju dengan saya ya. Tidak perlu menjadi orang Kristen, tidak perlu menjadi orang percaya untuk menjadi orang kaya. Orang non-Kristen lebih kaya, Bapak Ibu. Nah, nanti dicek Bapak Ibu. Saya sih nggak tahu, saya sih hanya baca saja. Itu katanya Elon Musk itu. Elon Musk itu bukan orang Kristen. Padahal kalau nggak salah asal usulnya dia beragama Katolik, asal usulnya ya. Nanti dicek saja. Sekarang ini nanti dicek saja Bapak Ibu, benar nggak ya? Apakah benar Elon Musk itu sudah menjadi ateis? Nah, Bapak Ibu yang tinggal di Amerika, diproses saja apakah benar Elon Musk itu beragama atau tidak gitu, atau memiliki Tuhan enggak, sehingga dia tidak percaya kepada Tuhan, ateis atau tidak gitu. Nanti dicek saja. Yang saya dapatkan Elon Musk itu ateis, padahal dia memiliki latar belakang Katolik. Nanti dicek saja ya Bapak Ibu kebenarannya. Nah, dia kan orang kaya. Betul nggak? Kekayaannya kalau nggak salah saya baca hampir mencapai 4.000 triliun. Kekayaannya termasuk dengan aset-aset yang ada padanya. 4.000 triliun. Wow. Luar biasa. Bu Eni tahu Elon Musk? Pernah dengar namanya Pak, tapi nggak pernah ketemu dia. Cuman baca ya, tapi kan berkibar kalau namanya kan ya, berkibar betul. Di Amerika kan, orang kaya kan. Apakah benar dia sekarang udah ateis? Menurut berita sih begitu Pak, dia nggak percaya bahwa Tuhan dia, karena dia merasa bahwa dia bekerja ini karena akalnya, karena kepintarannya. Itu. Jadi dia tidak mengandalkan Tuhan lagi. Dia pikir ya bukan Tuhan, tapi dia yang mengerjakan. Betul Bu. Inilah kalau orang sudah pintar jadi keblinger. Mohon maaf ya. Nah gitu. Kadang kita terlalu pintar sekali. Kadang kita melupakan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah merasa hebat, sudah menjadi someone. Orang sudah menjadi someone, jadi hebat. Wah, semuanya karena ya because of me. Tidak lagi berkata because of God, tapi semuanya saya. Oke, kita lanjut ya. Jadi Bapak Ibu, pengertian berkat ini menghindarkan kita sebagai orang percaya dari orientasi berpikir kepada hal-hal duniawi atau berkat jasmani. Tadi saya sampaikan, tidak perlu menjadi orang Kristen, orang percaya untuk menjadi orang kaya. Tidak perlu. Orang non-Kristen kaya-kaya. Bahkan mungkin lebih kaya gitu ya. Bahkan mungkin ya. Oke. Nah, umat PL memang orientasi berpikirnya masih seputar penggunaan kebutuhan jasmani kepada perkara-perkara jasmani.
Dan ini sesuai dengan dalam Ulangan 28 yang dimulai dari berkat jasmani, buah kandungan wanita, ternak, harta, usaha, bisnis, terlepas dari musuh, tanah yang subur, dan lain-lain. Semuanya ini menunjuk pada kemuliaan duniawi. Jadi Bapak Ibu baca di Ulangan 28 itu seperti apa yang saya katakan tadi. Lebih banyak berbicara kepada perkara-perkara jasmani. Jadi menunjuk kepada kemuliaan dunia. Itu BPL, perjanjian lama. Nah kalau kita beda Bapak Ibu. Berkat dalam umat perjanjian baru, fokusnya adalah mengenai Injil. Mengenai Injil. Yaitu kuasa Allah atau kekuatan Allah yang menyelamatkan atau menghidupkan. Nah pertanyaan menghidupkan apa? Bukan menghidupkan supaya kita dari miskin jadi kaya. Kalau demikian sungguh merendahkan Tuhan kita, merendahkan Tuhan Yesus. Kalau untuk kita jadi dari miskin jadi kaya, tidak perlu Tuhan datang ke bumi ini. Tidak perlu Tuhan hadir, lahir dari perawan Maria. Tidak perlu, banyak kekuatan-kekuatan lain, kuasa-kuasa kegelapan memberi kekayaan itu. Lalu menghidupkan apa? Yang benar itu adalah menghidupkan jiwa dan roh manusia. Menghidupkan jiwa dan roh kita ini yang seharusnya binasa kekal. Tapi lewat Tuhan Yesus, lewat berkat rohani yang besar itu kita memperoleh keselamatan. Berkat rohani yang besar itu adalah keselamatan jiwa kita, keselamatan abadi kita. Ini yang luar biasa. Kalau Tuhan Yesus tidak datang ke bumi ini, tidak datang ke dunia ini, kita sudah pasti dibuang, dicampakkan ke api neraka. Bapak Ibu. Tidak ada penghakiman lagi. Tapi lewat kedatangan Tuhan Yesus, kita beroleh kesempatan, kita beroleh keselamatan lagi. Sehingga kita dapat diperkenankan untuk masuk ke langit baru dan bumi baru. Masuk ke surga dan abadi. Kita baca Yohanes 10 ayat 10b. Sebentar ya Pak ya, dari ayatnya. Ini dulu saya salah mengerti ayat ini loh Pak. Saya pikir ini berkat jasmani, berkat nanti kita baca. Oke. Ayat yang 10b-nya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mempunyai hidup. Hidup di situ ditulisnya zoe dalam bahasa ya, memiliki kualitas yang tinggi. Hidup berkualitas tinggi, bukan hidup seperti hewan, tapi hidup yang berkualitas tinggi. Nah, nanti kelimpahan itu kita akan bahas Ibu ini ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, berkat yang ditawarkan Tuhan Yesus adalah kemerdekaan dari dosa. Ya, kita baca Yohanes 8, Bu. Yohanes 8 ayat 31 sampai 36. Sampai 36-nya, demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata
Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. 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 Terima kasih Bu Indi. Bapak Ibu, dosa itu adalah kemelesetan atau ketidaktepatan di mana kita sebagai manusia telah berada pada keadaan yang tidak Allah kehendaki. Tentu karena kita melanggar perintah Allah. Karena dosa itu kemelesetan, maka kita butuh firman, butuh Injil. Karena kebenaran atau Injil itu memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari kemelesetan, dari ketidaktepatan, dari ketidaktahuan kita atau ketidakpatuhan kita dalam mengikuti setiap perintahnya. Jadi ini luar biasa sekali. Berkat yang ditawarkan Tuhan Yesus itu memiliki kualitas yang tinggi, yaitu kemerdekaan dari dosa. Kita dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Keselamatan itu adalah upaya Tuhan, usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula, yaitu apa? Segambar dan serupa dengan Dia. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu, berkat bagi kita sebagai umat percaya yang baru. Luar biasa, karena ini menyangkut hidup kekal kita. Perkara jasmani akan selesai saat kita menutup mata. Kebutuhan jasmani kita akan selesai saat kita putus nyawa kita di bumi ini. Tetapi kemerdekaan dari dosa atau keselamatan itu sangat-sangat kita butuhkan, bukan hanya di bumi ini saja, tapi sampai kita masuk ke kerajaannya. Karena keselamatan itu membuat atau ide keselamatan bagi kita itu dari Allah, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal mengasihi kita dengan menebus dosa-dosa kita, sehingga kita dikembalikan atau dilayakkan untuk menerima keselamatan itu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi berkat yang ditawarkan Tuhan Yesus itu berkat Tuhan yang besar menyangkut hidup kekal kita. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1:19-17 masa dibaca. Bukan menyelamatkan dari musuh-musuh duniawi. Bukan menyelamatkan kita dari musuh-musuh duniawi kita, tapi dari dosa dan cengkraman dari kuasa kegelapan. Kalau perkara-perkara duniawi kita selesaikan dengan tanggung jawab kita. Tapi kalau bicara tentang dosa dan cengkraman dari kuasa kegelapan, maka kita butuh Tuhan. Kita butuh Injil, kita butuh firman-Nya, supaya kita tidak salah melangkah. Dan juga apa? Mendatangkan hidup yang tidak binasa. Nah, kita baca 2 Timotius 1 ayat yang ke-10. 2 Timotius 1 ayat 10. Saya cari ayatnya Pak ya. Ya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus,
yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Luar biasa. Mendatangkan hidup yang tidak binasa, hidup kekal, Bapak Ibu. Hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Tentu kita menghendaki hidup yang seperti itu, betul Bapak Ibu? Kalau tidak, waduh, ada sesuatu yang salah dalam kekristenan kita kalau kita tidak merindukan hidup yang tidak binasa itu. Tentu ada yang salah. Jadi orientasi umat perjanjian baru adalah hidup yang kekal. Orientasi umat perjanjian baru adalah hidup kekal, bukan kepada hidup yang fana ini, dunia yang fana ini. Kekekalan Bapak Ibu. Karena kita ini adalah makhluk kekal. Kenapa kita menjadi makhluk kekal? Karena ada roh Allah. Ada roh Allah dalam diri kita. Sehingga membuat kita makhluk kekal. Ada roh Allah dalam diri kita. Dan ini roh Allah yang ditempatkan pada diri kita, ini seyogyanya harus kembali kepada Allah. Jangan binasa. Makanya firman Tuhan katakan, roh yang ada pada kita diingini oleh Allah dengan cemburu. Kenapa? Itu miliknya. Itu miliknya. Roh yang ada pada kita ini miliknya Tuhan. Jadi jangan sampai binasa. Roh yang ada pada kita seyogyanya sepatutnya kembali kepada Bapa di surga. Dan Bapak Ibu, berkat dalam PB itu ada pembebasan pasif dan pembebasan aktif. Kalau pembebasan pasif itu adalah Tuhan Yesus sudah memutuskan pemilikan iblis atas kita. Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita, menebus dosa kita. Dengan kematiannya di kayu salib. Nah, itu pembebasan pasif. Jadi ini upaya Tuhan, usaha Allah dalam menebus dosa-dosa kita. Nah, lalu pembebasan aktif adalah kita yang berjuang untuk hidup kudus dan berkenan pada Allah. Sekarang pihak kita, Bapak Ibu. Jadi berkat itu bukan lagi berbicara kepada berkat jasmani, tapi bagaimana dalam hidup kita ini sebagai umat perjanjian baru. Kita sudah mengenal Tuhan, belajar kebenarannya, Roh Kudus menolong kita, maka kita harus berjuang untuk hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Maka kita tidak boleh berhenti belajar Injil, belajar firman Tuhan, belajar, baca, renungkan. Kalau kita tidak mengerti, pasti Roh Kudus menolong kita membuka selubung yang ada dalam pikiran kita sehingga kita mengerti kebenaran. Kebenarannya itu akan membebaskan kita. Jadi Bapak Ibu, pembebasan secara pasif Tuhan Yesus lakukan. Sekarang kita pembebasan aktif, karena kita sudah mengenal kebenaran. Kita harus berjuang untuk hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Inilah sesungguhnya perjuangan kita, Bapak Ibu. Untuk menjadi manusia Allah, manusia baru, makhluk ciptaan baru di dalam menjadi ciptaan baru. Jadi Bapak Ibu, kelimpahan di dalam Tuhan itu tidak ditujukan dalam bentuk jasmani, tapi dalam berkat rohani. Nah, Yohanes 10 tadi ya, kelimpahan tadi tidak berhubungan sama sekali kepada berkat jasmani, tapi lebih atau berbicara dalam berkat rohani, lebih banyak bicara dalam berkat rohani.
Jadi kelimpahan yang benar itu adalah berhubungan dengan karakter dan gaya hidup kita, Bapak Ibu. Ya, kelimpahan yang benar itu adalah berhubungan dengan karakter dan gaya hidup kita. Artinya apa? Semakin kita mengenakan karakter Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus, artinya kehidupan kita semakin berlimpah, katakan. Jadi berlimpah itu bukan kita memiliki harta yang banyak, materi yang banyak, tapi kelimpahan itu saat kita mengenakan pribadi Tuhan Yesus, maka kehidupan kita berlimpah atau semakin berlimpah. Dan gairah Tuhan Yesus atau spirit Tuhan Yesus itu menjadi spirit kita, gairah kita sebagai orang percaya. Jadi inilah harta atau berkat yang sesungguhnya disediakan Tuhan bagi kita, bagi orang percaya, yang percaya saja. Yang tidak percaya, ya sudah, dia tidak akan menerima berkat ini. Berkat apa itu? Adalah semakin kita mengenakan karakter Tuhan Yesus, mengenakan gaya hidupnya, cara hidupnya. Jadi ini semua berbicara berkat rohani. Jadi kalau kelimpahan diartikan sebagai memiliki banyak secara duniawi, itu adalah kesalahan yang fatal, Bapak Ibu. Dan ini miris sekali, Bapak Ibu, banyak diajarkan oleh gereja-gereja yang mengartikan kelimpahan itu secara banyak, secara duniawi. Kelimpahan itu diartikan sebagai memiliki banyak secara duniawi, berkat berlimpah. Ingat Bapak Ibu, bukan kita anti berkat jasmani, tidak. Pelayanan butuh duit, butuh fulus, butuh money, butuh uang. Tapi itu tidak diartikan kelimpahan, tidak diartikan mengenai berkat. Orang non-Kristen saja, tadi saya sampaikan, hidupnya diberkati kok, bahkan lebih diberkati daripada orang Kristen. Orang non-Kristen lebih banyak diberkati. Nah, arti kelimpahan itu sebagai kita orang-orang percaya hidup di perjanjian baru itu lebih menunjuk kepada berkat rohani, bukan berkat duniawi. Kalau itu masih diartikan berkat atau banyak secara duniawi, ini kesalahan yang fatal. Kesalahan fatal. Jadi motivasinya bukan lagi Tuhan, tapi kepada mamon. Motivasinya sudah mamon. Kepada mamon, dia mengabdi kepada mamon. Nah, Bapak Ibu, Yohanes 10 ayat 10b yang tadi kita baca, kata kelimpahan itu artinya dalam bahasa Yunani-nya diterjemahkan perisos. Perisos. Yang dapat diartikan bukan hanya banyak dalam kuantitas, tapi besar dalam kualitas. Betul. Diartikan bisa juga kuantitas, tapi sebenarnya lebih mengarah kepada kualitas. Jadi perisos itu lebih diartikan kepada kualitas. Kualitas hidup kita ini bagaimana? Kualitas hidup kita ini seperti apa? Iman kita ini iman yang menurut kepada kehendak Allah. Penurutan kepada kehendak Allah. Percaya kita adalah taat kepada Tuhan Yesus. Kalau kelimpahan diartikan memiliki banyak secara duniawi, maka ini kesalahan fatal, kesalahan yang serius yang akan menggiring umat Tuhan cinta dunia, bukan cinta Tuhan. Cinta dunia bukan cinta Tuhan. Kalau ini salah kita tafsirkan, salah kita menyampaikan,
hal ini pada jemaat. Jadi kelimpahan adalah tadi cara hidup, karakter, gaya hidup baru. Nah, gaya hidup Tuhan Yesus yang diimpartasikan, dilimpahkan kepada orang percaya supaya hidupnya berkualitas tinggi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar memiliki gaya Tuhan Yesus, cara hidup Tuhan Yesus, karakternya Tuhan Yesus, sehingga kita memiliki hidup yang berkualitas tinggi. Kualitas seperti Tuhan Yesus. Hidup kita mengikuti atau hidup kita seluruh kehendak Tuhan Yesus. Hidup kita seperti Tuhan Yesus itu. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Hidup itu hidup yang berkualitas tinggi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita secara materi tidak berlimpah, atau dengan kata lain kita belum diberkati, tidak perlu kita minder. Tidak perlu kita membuat kita minder. Aduh, aku gak kaya nih. Kok saudaraku saudara seiman, waduh kok kaya, benar ya. Saya misalnya masih naik motor, aduh minder. Enggak, Bapak, itu salah. Salah kita mengartikan kekristenan kalau diukur dengan materi, salah. Tetapi ukuran kita kekristenan kita itu saat kita mengenakan pribadi Tuhan Yesus, saat kita mengenakan karakternya Tuhan Yesus, saat kita hidup di dalam kehendaknya serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita melakukan itu, artinya kita memiliki kelimpahan dalam arti hidup yang berkualitas tinggi, hidup yang diinginkan oleh Tuhan, supaya kita melakukan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu, ada yang begini saya mendengar gitu ya, dalam gereja gitu. Kalau kita tidak diberkati secara materi, ada yang salah dari kita, katanya gitu. Kamu sih ada yang salah, ada dosa kamu sehingga kamu tidak diberkati oleh Tuhan secara jasmani. Nah, ini omongan-omongan ini yang salah. Kalau omongan ini sampai terjadi, nanti banyak yang keluar dari Kristen, banyak keluar dari gerejanya. Padahal ukuran kekristenan kita tidak diukur dari banyaknya materi, tapi ukuran kekristenan kita adalah apakah kita sudah mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus. Itu yang kita pertanyakan. Ini berbicara kepada berkat rohani, berkat kekekalan. Jadi Bapak Ibu, kedatangan Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh berarti kalau kita mengikuti gayanya, mengikuti cara hidupnya. Jadi tidak sia-sia Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kalau bicara kepada jasmani, kita merendahkan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Merendahkan maksud dan tujuan Tuhan Yesus datang ke bumi ini, merendahkan. Justru hal ini miris sekali. Merendahkan kedatangan Tuhan Yesus. Kalau kedatangan Tuhan Yesus itu berbicara kepada perkata jasmani. Kelimpahan itu kalau diartikan secara materi, banyaknya secara materi, banyaknya secara duniawi. Salah. Tapi kekristenan itu adalah saat kita mengenal pribadinya Tuhan Yesus.
Oke Bapak Ibu. Jadi hubungan dengan Tuhan yang dipulihkan atau direkonsiliasi lebih dari semua berkat Tuhan, inilah berkat yang kita besar dalam hidup orang percaya. Saat terjadi pemulihan, terjadi rekonsiliasi dalam hubungan kita dengan Tuhan, ini lebih dari semua berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Wow Bapak Ibu, kalau hubungan kita dipulihkan, kita diperdamaikan, ini lebih dari semua berkat Tuhan. Kenapa? Karena ini menyangkut hidup kekal kita. Menyangkut hidup kekal kita. Jadi Bapak Ibu, kemerdekaan finansial bukanlah kita memiliki uang atau harta dalam jumlah besar. Tetapi saat kita memiliki pemulihan hubungan dengan Tuhan. Amin. Saat kita memiliki pemulihan hubungan dengan Tuhan dan proses yang terus berlangsung untuk menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi kita Bapak Ibu umat perjanjian baru. Berkat yang besar itu adalah saat kita dipulihkan, terjadi pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Kita mau hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Dan proses ini terus berlangsung selama kita masih hidup. Dan kita menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula. Man of God, manusia Allah. Menjadi manusia ciptaan baru. Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Dan luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu, berkat yang besar, berkat yang alkitabiah itu adalah saat terjadi pemulihan dan kita terus menjadi manusianya Allah. Kita mengenakan pribadi Tuhan Yesus. Injil kebenaran itu kita hidupi dalam hidup kita, sehingga membebaskan kita, memerdekakan kita dari dosa. Ingat, kematian Tuhan Yesus bukan untuk kita kaya secara materi, tetapi kematian Tuhan Yesus berdampak kepada pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini terus kita kerjakan. Ingat tadi, pembebasan aktif. Kita menjadi hidup yang kudus, menjadi hidup kudus, berjuang untuk hidup kudus, berjuang menjadi untuk hidup yang berkenan pada Allah, menghormati Allah, sehingga kita masuk dalam proses keselamatan untuk menjadi manusia Allah. Inilah Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan mengenai berkat ini tidak lagi kita berbicara kepada berkat jasmani, harus membongkar bangunan teologi kita, sistematika teologi kita harus bongkar. Kalau berkat kita tunjukkan dengan banyaknya materi, itu harus kita bongkar. Sistematika teologi kita harus bongkar itu. Berkat yang sesungguhnya adalah kita dipulihkan, kita mendapatkan Injil kerajaan, dan kita terus berjuang masuk dalam proses sekolah kehidupan, di mana dalam sekolah kehidupan itu untuk apa? Mendidik kita, mengajar kita untuk mengikis kedagingan kita, menghancurkan keegoisan kita. Kita benar-benar menjadi manusia yang diinginkan oleh Tuhan, menjadi manusia Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Meni. Ya, amin. Terima kasih Pak Jos atas itunya namanya sebentar ya Pak ya, saya juga jadi operator, jadi saya juga harus menjalankan dua laptop nih.
Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan pengajaran dari Pak Jos. Hari ini memang sangat penting sekali pelajaran ini. Pak, ganti handphone, saya kasih co-host dulu. Oke, saya udah kasih co-host ya Pak Jos ya. Bapak Ibu, saya mau juga ya, kedengaran bagus Pak sekarang. Jelas Pak, kedengaran. Nah, Bapak Ibu, saya mau memberitahukan ibadah online tetap ada, tapi saat ini kami belum membuat thumbnailnya, ya, jadi ada. Dan kebetulan untuk thumbnailnya acara Pendeta Lukas Ricardo juga yang hari Sabtu kami belum dapat konfirmasi dari dia. Jadi nanti kalau ada konfirmasi kami akan memberitahukan. Tapi Bapak Ibu yang sudah subscribe channel Sema Adonai, saya berterima kasih karena dari sana Anda akan mendapatkan siaran ulang dari setiap kali yang kami siarkan ya. Dan Bapak Ibu dipersilakan untuk mengambil bagian bertanya ya kepada Pak Pendeta Jos Sudarman. Pak, ya ini udah ada Ibu Aling, ya silakan Bu Aling. Sister Aling. Belum dibuka. Ya, baik. Shalom, selamat malam Pak Jos dan Ibu Heni. Shalom, iya, Bu Aling. Shalom. Iya, Pak Jos, yang aku mau tanyakan adalah, karena aku pernah juga mendengar janji Tuhan. Apa bedanya itu, Pak Jos, janji Tuhan dengan berkat Tuhan? Iya, terima kasih, Pak. Ya, janji Tuhan itu juga mengandung berkat juga. Ya, Bu Aling. Cuman janji-janji Tuhan itu sebenarnya adalah pengharapan kita kepada janji Allah yang sebenarnya lebih mengarah kepada kerohanian atau lebih mengarah kepada pertumbuhan iman, atau lebih mengarah pengharapan kita ini bukan kepada bumi ini tetapi kepada surga, ke langit baru dan bumi baru. Jadi janji Tuhan itu sudah pasti tidak mengutamakan atau tidak berorientasi kepada berkat jasmani, tapi tentu berbicara kepada berkat-berkat rohani, Bu Ali. Ya, tidak supaya kita nyaman di bumi ini. Janji Tuhan itu, tentu janji Tuhan itu adalah saat kita di dalam kelemahan, kesusahan, Tuhan hadir. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Bukan untuk kita nyaman di bumi ini, hidup berkelimpahan secara materi. Dan kalau ini kita salah pahami, justru sebenarnya dengan berkat jasmani, kalau kita salah memahami, justru berkat jasmani ini membawa kita jauh dari Tuhan. Bukan semakin dekat, tapi membawa kita jauh dari Tuhan. Kadang kita melupakan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah menjadi orang yang hebat, tidak membutuhkan siapa-siapa. Karena dia sudah merasa hebat, apa yang tadi di awal kita sampaikan tadi dengan Bu Eni. Dan ini justru bahaya, justru berkat jasmani itu bisa membahayakan diri kita kalau kita tidak memaknainya dengan benar, membawa kita jauh dari Tuhan. Jadi kalau janji Tuhan itu berbicara untuk menopang kita, memberikan kekuatan kita supaya kita berharap hanya kepadanya, dan berharap kepadanya bukan berbicara kepada berkat jasmani, tapi berbicara kepada kehidupan kekal. Ini yang bisa saya sampaikan, Bu Aling, kiranya dapat menjawab ya. Ya, silakan Bu Aling bisa buka mute-nya sendiri. Iya. Kalau ada lagi silakan. Terima kasih Pak. Iya, untuk penjelasannya. Nanti next saya tanya lagi Bu. Sekarang ini dulu, ya, saya silakan yang lain ya, silakan yang lain. Iya, silakan ya teman-teman ya. Kalau memang ada yang mau bertanya, silakan pergunakan room ini untuk bisa bertanya. Wah, tadi pengajarannya sangat luar biasa Pak, karena ternyata banyak juga aliran-aliran lain yang mengatakan bahwa
sebagai anak Tuhan Kristen harus mendapatkan berkat-berkat yang mereka itu hidup berkelimpahan, hidup tanda-tandanya berkelimpahan. Jadi seperti yang saya katakan tadi di Yohanes 10 ayat 10 tadi itu banyak sekali yang menganggap bahwa ayat itu adalah materi ya, tentang harta, tentang apa yang ada di kita ini. Tapi ayat itu jelas-jelas sekali setelah saya belajar dulu ya Pak ya, setelah saya belajar baru saya paham ternyata bukan untuk yang hal demikian. Ternyata kita sukses di dalam Tuhan itu ukurannya bukan banyaknya harta ya Pak ya, bukan banyaknya pangkat ya, bukan demikian. Nah, sangat dimiriskan sekali Pak, banyak sekali anak-anak Tuhan menurut kacamata saya, menurut sudut pandang saya ya Pak ya, saya banyak melihat mereka itu nyaman, comfort, mereka meyakinkan bahwa setelah mereka menjadi anak Tuhan, jadi Kristen, mereka sudah beribadah, mereka sudah melayani, mereka sudah banyak hal yang mereka katakan hal-hal rohani ya. Mungkin mereka punya jam-jam saat teduh mungkin ya kehidupan mereka. Tetapi yang tadi yang Bapak katakan tadi berkat rohani itu yang berupa karakter hidup itu belum tampak dalam hidupnya. Nah, itu yang saya lihat Pak dari kacamata saya, sangat miris sekali. Ternyata kita sebagai anak-anak Tuhan nggak main-main ya Pak ya. Kita harus keharusan kalau saya bilang sih, bukan pilihan, harus kita untuk memperbaiki karakter kita supaya segambar dan serupa dengan Allah. Iya Pak. Ini teman-teman kita mau nanya, teman-teman bagaimana, apakah ada pengalaman pribadi Anda mengenai tentang hidup yang diberkati secara alkitabiah? Menurut teman-teman, silakan teman-teman kalau ada yang mau menambahkan. Iya nih Pak Jos, kelihatannya mereka paham. Iya, silakan Pak. Ya Bu Heni, memang kalau kita baca di Matius 6 ayat 19 Bu, boleh dibaca Bu Matius 6 ayat 19. Oke, sebentar Pak. Wah, mantap. Matius 6 ayat 19 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Iya, 20 Bu, ayat 20. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Nah, Bapak Ibu, ayat-ayat di atas menghendaki kita jangan kumpulkan harta di bumi. Karena orang yang mengumpulkan harta di bumi, dia pasti akan terbelenggu atau terikat kepada Mamon. Orang yang mengumpulkan harta di bumi, dia akan terikat kepada Mamon. Dalam arti dia akan menyembah kepada Mamon, dan pasti hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Hidupnya tidak mengabdi kepada Tuhan. Jadi kita kumpulkan harta di sorga. Kita kumpulkan harta di sorga itu berbicara kepada kehidupan kekal kita loh. Jadi tidak lagi kita memikirkan perkara-perkara yang di bumi, tapi kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara rohani, perkara-perkara kekekalan. Lalu jangan kita salah tadi kita berkata, oh jadi kan tidak butuh uang.
Tidak butuh harta, ya kita butuh. Kita perlu uang, kita perlu materi. Tapi itu tidak jadi utama kita, tidak menjadi fokus kita. Hati kita tidak terikat kepada mamon, tapi hati kita terikat kepada Kristus. Sehingga dikatakan ayat 21, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Sekarang harta kita ada di mana? Kalau harta kita di bumi, ya udah hati kita terikat kepada mamon. Tapi kalau harta kita di surga, maka hati kita, hidup kita terikat kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu berjuang terus. Kita berjuang Bapak Ibu. Nggak gampang, betul. Nggak gampang. Tapi inilah yang kita harus lakukan supaya kita memiliki berkat sorgawi itu. Memiliki berkat sorgawi itu. Memiliki kehidupan kekal. Di mana ini selama-lamanya Bapak Ibu. Jangan tukarkan harta fana dengan harta sorgawi. Atau dengan kata lain, kalau di zamannya PL, jangan tukarkan hak kesulunganmu dengan semangkok kacang merah. Iya. Kalau di Manado itu Brenebon itu. Subrenemon. Iya, Brenebon ya. Iya. Ibu Heni ini pintar masak, berarti pernah masak Brenebon pasti ya? Iya, tapi yang sapi Pak. Paknya yang sapi. Nah, jangan B2 ya? Iya, enggak. B2. Iya. Nah itulah. Jangan kita menukarkan sesuatu yang fana. Jangan kita menukarkan sesuatu yang kekal dengan yang fana gitu. Waduh, kita orang bodoh sekali itu. Kita orang bodoh sekali. Tapi kita percaya dengan kita belajar di SMA Adonai, Bapak Ibu rutin belajar kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Sehingga kita benar-benar merdeka. Bulan depan, Agustus, kita merayakan kemerdekaan di Indonesia. Ya, jadi benar-benar kita merdeka. Amin, Bu. Iya, Bapak bilang merdeka, tapi banyak loh Pak yang dengar doang amin, tapi tidak menerapkannya itu dalam kehidupan mereka. Betul, kembali lagi. Yang harus dilakukan, nggak bisa didengarin, dilakukan. Memang berat sekali ya Pak, di dalam firman Tuhan, di dalam kita untuk menghidupkan buah, di dalam kehidupan kita itu penguasaan diri. Kita bagaimana mengendalikan diri kita, itu memang sulit sekali di dalam kehidupan itu. Itu kan yang harus itu kan tuntutan Tuhan Pak ya, yang harus harus kita berbuah di dalam hal itu, benar nggak Pak? Benar. Makanya peran kehendak bebas ini sangat penting, Bu. Kehendak bebas ada pada kita ini. Kalau tidak, kehendak bebas itu menghancurkan kita loh, kalau kita salah jalan. Jadi ini kembali lagi, kehendak bebas kita ini perannya sangat besar sekali, menentukan nasib kekal kita loh, kehendak bebas kita. Waduh, ngeri Bu. Kehendak bebas kita salah, ya udah. Salah kita, hidup kita pasti salah. Tapi kalau kehendak bebas kita arahkan untuk melakukan kehendak Allah, waduh, kita tidak mencintai dunia ini, tapi kita mengasihi Tuhan. Wah, luar biasa deh Bu. Iya, berarti kuasanya si jahat ini Pak, yang bersambung dengan Yohanes 10 ayat 10 awalnya itu kan, bahwa yang awalnya Yohanes 10, saya baca ya Pak ya. Yohanes 10 ayat 10 yang A-nya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi memang iblis itu datang untuk mencuri. Nah, yang tentunya yang pribadi masing-masing yang tidak menjaga ya Pak ya, sehingga bisa dicuri. Iya. Berarti kesalahannya kembali lagi bukan kepada iblis Pak, kembali kepada diri sendiri, benar nggak Pak? Iya. Sekarang ini kita yang berperan, kita sudah tahu dia musuh. Ingat, iblis itu bagaikan singa yang mengaum, mengintai dia. Intai kita lengah, ya udah dimakannya kita. Tapi kalau kita waspada, kita jaga-jaga, berjaga-jaga, ya pasti kita tidak akan dimakannya.
Betul. gitu ya. Betul. Jadi memang memiliki sikap berjaga-jaga senantiasa. Wow, luar biasa Pak. Hari ini pengajaran saya senang Pak kalau pengajaran yang mengenai karakter ini. Buat saya nggak pernah tamat Pak. Sekolah ini nggak pernah tamat. Ini kayaknya sekolah kehidupan yang harus dikerjakan dari hari ke hari sampai ajal kita menjemput ya Pak ya. Betul Bu. Nah, perlu di karakter ini, karakter ilahi perlu sekali dikembangkan, perlu sekali kita kita hidupkan dalam kehidupan kita, untuk kita kikis. Nah, saya gitu Pak, waktu belajar masak gitu ya. Kalau sekali masak kan gagal Pak, karena belum mahir. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sekarang Pak nggak pernah buka-buka buku resep saya Pak. Saya masak udah langsung aja gitu, kayak autodidak. Otomatis. Iya betul. Jadi udah ini. Tetapi di dalam karakter ilahi, terus terang Pak, ayatnya kan tahu tuh Pak ya. Udah hafal dulu, pernah hafal. Tak tahu. Itu kita manusia itu ternyata ada limitnya Pak. Kadang-kadang kita bisa lupa. Nah, tapi kalau kita bersatu, kita tertanam di dalam Dia. Makanya saya suka datang sekarang Pak, yang di dalam namanya ada di Indonesia itu, saya menemukan beberapa bulan yang lalu ya, udah lama juga. Itu ada namanya morning prayer in the morning. Jadi ya VMP ya, Victoria Morning Prayer. Di sana itu Pak, mereka memberikan satu pelajaran-pelajaran semua tentang karakter, bagaimana kita harus berubah ya. Karena kan sekarang Pak, banyak sekali orang di mana-mana tuh ada yang model paradoks orangnya, ada yang toxic modelnya ya. Ya itu di lingkungan kita kemana-mana itu pasti ada yang seperti demikian. Nah, kita diwanti-wanti supaya kita jangan juga terlibat dalam modus. Nah, banyak tuh modus-modus tuh. Nah, diambil dari tokoh-tokoh Alkitab kita, siapa yang pernah dulu melakukan kesalahan, siapa yang pernah buat onar. Nah, kita sekarang diperbaiki, kita harus bagaimana. Nah, banyak sekali saya lihat ya, anak-anak Tuhan itu mereka suka hangout-nya Pak, kumpul-kumpulnya. Bukan hal-hal itu mungkin membosankan buat mereka Pak. Padahal ini penting. Seperti pengajaran ini penting sekali kan. Ini yang menentukan kehidupan mereka ya Pak ya. Iya betul. Sangat betul sekali. Kalau tidak, ini membuat kita terlena Bu. Nyaman-nyaman saja. Seolah-olah kita ini sudah arahnya benar gitu. Padahal menyimpang, melesetnya jauh sekali. Ini sungguh miris nih kalau kita tidak sadar, tidak berjaga-jaga ya, tidak bertobat gitu. Betul sekali Bu Eni. Iya Pak. Iya Pak. Ini karena udah malam, Bapak juga mesti istirahat ya. Terima kasih banyak Pak yang sudah menjadi narasumber. Amin. Ya, ini menjadi berkat buat teman-teman semua. Jadi teman-teman, sampai ketemu lagi di depan. Sebelumnya kita akan dipimpin doa oleh Pak Jos, memberikan kita berkat, dan nanti izinkan dari operator memberikan waktu untuk mengenkan operatornya ya. Dipersilakan Pak Jos. Oke, terima kasih Bu Eni, Bapak Ibu. Mari kita tutup pertemuan kita malam ini atau waktu pagi di Amerika. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah belajar kebenaran-Mu mengenai berkat yang Alkitab, ya berkat yang benar Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami masih manusiawi, kami melihat berkat itu masih dalam bentuk materi, masih dalam bentuk harta yang banyak atau harta yang berlimpah. Tetapi melalui kebenaran-Mu ini Tuhan mengajarkan kami, bukan itu, bukan berkat secara materi, bukan berkat secara jasmani yang Engkau inginkan dalam hidup kami, tapi berkat secara rohani, yaitu bagaimana kami menghidupi kebenaran-Mu, menghidupi Injil-Mu, menghidupi pribadi-Mu,
karaktermu, gaya hidupmu, cara hidup Tuhan Yesus, yang itu kami peragakan dalam kehidupan kami, sehingga ini benar-benar menjadi berkat rohani yang besar, yaitu menyangkut hidup kekal kami. Terima kasih Bapa, kalaupun kami memiliki harta Tuhan, tapi itu tidak akan mengikat kami, tidak akan membuat kami cinta uang atau cinta secara duniawi, tapi justru itu kan membuat kami Tuhan, bagaimana kami menjadi berkat di dalam pelayanan, bagaimana kami menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga lewat kehidupan kami nama Allah dipermuliakan, nama Tuhan disenangkan, dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa, biarlah orientasi berpikir kami tidak lagi kepada perkara-perkara duniawi, tapi orientasi berpikir kami mengarahkan hidup kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu, kebenaran-Mu malam ini menjadi rema Roh Kudus, menerjemahkan, memberikan pencerahan yang begitu lebih lagi dalam kehidupan kami, sehingga benar-benar kami hidupi berkat ini, yaitu berkat rohani. Terima kasih Bapak, Engkau berkati channel Sema Adonai yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang, bagi negara-negara Tuhan, sehingga lewat channel ini nama Allah disanjung, ditinggikan, nama Allah dipermuliakan, semakin mereka mendengar dan terlebih melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati Ibu Eni, berkati para pengurus-pengurus yang mungkin hamba-Mu tidak sebut satu persatu. Berkati semua Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati secara luar biasa, khususnya kerohanian mereka. Dan kami juga Tuhan yang mengikuti juga, kami tetap diberkati. Kami semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berpisah, melanjutkan aktivitas kami. Sebelum kami berpisah, mari Tuhan turunkan berkat-Mu kepada kami. Mari kekasih-kasih Tuhan, saleh-saleh Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu, kita terima berkat daripada Tuhan. Segala berkat daripada Allah Bapa di sorga, dan kita kasih dari Tuhan Yesus Kristus Gembala Agung kita, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, membimbing, memelihara hidup kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sambut berkat ini dan kita ucapkan amin. Tuhan Amin, Yesus amin, memberkati. amin. Iya, terima kasih Pak Jos, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Ya, sebentar Terima saya kasih. akan endkan dulu acaranya, dan saya mau berterima kasih kepada semua Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming. Sampai ketemu di acara besok pagi waktu Indonesia, kita berada saat teduh, dan juga untuk acara-acara berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.